Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, lagi-lagi soal tadi Pak Gojim, makrifat kasunyatan gitu. Selain makrifat kasunyatan kan, Pak Gojim juga menulis buku tentang 7 lapis kekuatan diri ya, Oh iya. Nah, itu coba di breakdown Pak Gojim. Itu sebenarnya Pak Gojim ngomong soal apa, nulis soal apa? Iya, jadi kan gini, ya. Mengapa makrifat kasunyatan dulu ditulis terus baru 7 lapis kekuatan diri? Karena kan manusia itu ya selama ini kan secara material, pikiran biologi orang barat ya hanya ada material. Jadi hidup itu hanya dikaitkan karena adanya material. Ya, jadi dia tidak percaya adanya diri-diri yang semakin halus di dalam manusia itu sendiri. Ya, jadi disebut 7 lapis kekuatan diri karena pertama-tama itu adalah lapisan fisik kita. Ya, jadi kita tahu ada apa ini kan dari fisik kita. Tapi kan ada kan orang yang bisa tahu bukan karena fisiknya, ditutup misalnya mata. Nah, ini masuk lagi ya. Nah, begitu masuk ke dalam itu namanya lapisan ya emosi. Soder itu artinya lapisan kesadaran emosi ya. Jadi di situ. Makanya emosi itu tentu lebih dulu daripada tidak emosi. Ya, orang mencintai orang dan sebagainya kan karena emosinya dulu. Ya kan bukan karena tak nilai-nilai dulu baru aku cinta, kan tidak. Ya, jatuh cinta dulu baru mikir-mikir cocok atau tidak dengan itu. Ini lapisan kedua. Cuma kan orang itu ketika masih dalam lapisan pertama, ya secara intelektual ya paling rendah karena mengandalkan fisik semata. Ya, hidup dan mati. Jadi tujuan hidup itu sendiri ya untuk mempertahankan kehidupan supaya tidak mati cepat-cepat. Nah, itu ketika kesadaran orang itu pada lapisan pertama. Dan ini banyak orang yang masih lapangan yang pertama itu. Contoh misalnya kuli-kuli bangunan. Itu nggak tahu resiko kan. Orang nyari pasir di kali-kali itu ya kan. Nah, ini masih disebut lapisan yang paling luar ini tadi, lapisan materialnya itu. Ya, jadi dia kalau tidak menggali pasir, wah nggak ada makan untuk hidup. Iya. Nah, begitu ada kesadaran lapis kedua, ya kan? Ya, kalau di dalam bahasa Jawa ini disebut sebagai kesadaran kalbu. Kesadaran kolb. Iya, kolb. Itu baru kedua, lapisan kedua gitu ya. Nah, paling tidak di lapisan kedua itu sudah mulai memahami aspek-aspek yang diperlukan untuk hidup bersama. Tapi emosinya masih gede, makanya bisa dihasut. Ya kan? Jadi kalau orang masih bisa dihasut, kuliahnya meskipun doktor, ya, itu masih lapisan kedua itu. Oh gitu. Iya, orang yang mengatakan halal darahnya pada orang yang tidak cocok, itu masih di dalam kesadaran lapisan kedua. Ya, dia gak ngerti dirinya. Kalau mati misalnya dia ngancam gitu, apa terus dirinya tidak dihalalkan oleh alam semesta. Ya, malah mungkin kamu ngancam orang, malah begitu meninggal diancam oleh keadaan yang gaib itu. Nah, ini supaya tahu. Jadi jangan gampang loh mengatakan, wah itu halal darahnya. Wah itu bisa alam semesta sendiri yang membuat halal itu darahnya itu. Ya, di sini. Jadi meskipun dia profesor, ketika masih emosi, baru lapisan kedua. Nah, terus orang kepingin naik lagi kan. Ini namanya lapisan jantung. Ya, jadi lapisan jantung itu artinya jantung itu kan menggambarkan
derap kehidupan. Iya, iya. Ya kan? Jadi itu. Nah, jadi di lapisan ini orang mulai bisa memberikan satu aspek kasih sayang dan sebagainya, tapi juga belum hilang emosinya. Jadi emosinya itu ya sudah berkurang gitu saja. Tapi dia sudah tidak gegabah ancaman-ancaman itu enggak. Ya, karena dia sudah merasakan, aku sendiri kalau diancam orang ya jantungku ndredeg. Nah, kan gitu kan. Jadi dia sadar itu, aku juga nggak ngancam lah. Mulai ada kesadaran yang lebih tinggi. Ya. Nah, ada kesadaran titik tengah, itu namanya kesadaran budi. Ini yang keempat? Empat. Yang keempat. Ya kan 7 ini. 7 lapis kekuatan diri. Yang keempat ini berarti sebagai pengikat antara yang ke bawah dan 3 yang ke atas. 3 ke bawah dan 3 ke atas. Nah, lapisan budi ini namanya itu bumi budi. Ya, karena badan ini bagi orang Jawa juga disebut bumi. Bumi tempatnya budi. Kalau bumi ini tempatnya kehidupan kita, nih bumi tempatnya kehidupan budi. Ini disebut lapisan rasional. Ya, nah orang-orang di negara maju minimal itu sudah di sini. Di negara maju. Iya. Negara kita di mana? Lah itu tadi 1-2 ini yang banyak, makanya masih senang 1-2 aja nggak lulus gitu ya. Iya itu. Ya masih suka bertikai, masih suka mengancam orang, berkata jelek, ya kan, menghina orang. Padahal setiap musim haji berangkat haji. Iya. Ya, jadi ini masih di 1-2, Mas. Gitu. Tadi sudah saya katakan 3 sudah mulai nimang-nimang. Ya kan, tapi rasionalnya juga belum bekerja, tapi sudah menimang-nimang, menimbang-nimbang sudah. Nah, kalau sudah rasional, semuanya dibandingkan. Jadi itu orang di negara maju, ya minimal sudah di sana. Meskipun mereka ateis misalnya? Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Iya, makanya saya sebut 7 lapis kekuatan diri itu ada pada setiap orang. Universal, ya kan? Jadi begitu orang, contohnya gini kan, orang Jepang agamanya jelas, kalau di mata orang Barat katakan agamanya itu ya nggak karu-karuan. Ya, Ya kan, orang Jepang bagi orang Barat. Bagi orang Barat. Bagi orang Barat. Tapi kan orang Jepang sama orang Barat di dalam konteks transaksi kehidupan kan menguasai mereka. Menguasai. Iya. Nggak ada kan misalnya. Saya itu pernah ngobrol sama seorang GM dari Inggris. Iya. Ya. Jadi seorang GM dari Inggris itu mengatakan dia kagum ya bangsa Jepang yang terjepit di dalam lingkungan negara yang bodoh. Ya kan lingkungannya sebenarnya negara yang bodoh. Tapi dia bisa bersaing dan melebihi negara barat. Iya. Nah ini karena sudah di lapisan keempat. Rasional. Jadi iya, ini standar, Mas. Jadi orang ngerti bahwa korupsi itu jahat. Kalau sudah rasional dia nggak akan korupsi. Tapi kalau masih di lapisan ini kalbu tadi, ya kan, dan lapisan jantung, yang paling nemen itu lapisan kalbu dan lapisan fisiknya ini, ya kan. Fisik lah ya yang paling parah ya. Iya, ya kulit fisik sama kan, ini. Dasar kan dia. Iya, fisik sama ini. Jadi bisa dimanipulasi. Korupsi asal nggak konangan, nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Tapi begitu sudah masuk ke lapisan 4 nggak bisa. Nah, karena itu memang bakal merusak. Nah, ini. Jadi ini syarat kalau kita ingin membangun bangsa Indonesia maju, syaratnya itu harus bisa masuk ke lapisan keempat ini. Minimal. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi tidak berarti orang di seluruh negara itu ada di lapisan keempat. Karena ada hukum Pareto istilahnya itu. Ya. Jadi ada kunci begini hukum Pareto itu. Jadi kalau untuk membangun sesuatu harus dibutuhkan minimal 20% orang yang menguasai. Yang 80% itu akan mengikuti, gitu loh. Ya. Lah, Indonesia ini untuk apa ini sampai lapisan keempat ini masih terlalu jauh, mungkin baru 1-2%. Mungkin nunggu Gibran jadi presiden loh. Jadi itu 1-2% saja itu, bukan 20%. Ya,
Nah, dibuktikan dari apa? Ya dari IQ rata-rata untuk dunia industri. Ya kan orang itu bisa sadar, kan berkaitan juga dengan ininya. Kalau masih IQ-nya rendah ini kan kebutuhan fisik itu dipertaruhkan hidup dan mati. Ya kan bukan dipertaruhkan dengan pemikiran, tapi ya daripada lebih baik. Lebih baik perang, lebih baik. Wes pokoknya yang intinya itu tidak berusaha untuk mencari solusi yang sebenar-benarnya. Nah, lapisan kelima. 5. Ya kan? Ini kalau di dalam bahasa Jawa itu disebut lapisan bumi jinem. Ya. Lapisan bumi jinem. Bumi jinem. Ya. Jinem itu apa artinya? Halus. Ya. Nah, disinilah melahirkan seniman-seniman ulung. Artinya dulu orang Jawa zaman dulu bisa melahirkan gamelan dan sebagainya itu berarti sudah sampai di situ dulu, gitu loh. Ya. Jadi seniman nggak bisa ada di bawahnya jinem itu. Ya. Orang Jepang itu tampil seni-seni itu kan belakangan. Pada mulanya ya industri kan begitu karena rasional. Iya. Ya, sehingga kalau saya membaca ceritanya Sony ketika harus diundang untuk lelang lukisan, ya kan nggak berani beli. Terus ditanya, loh, kan Anda terkenal orang kaya, kenapa tidak ikut lelang? Ya kan? Ya karena yang kaya itu negara kami, bukan pribadi kami. Kenapa negara? Ya karena saya memajukan negara itu kan pajak-pajaknya untuk negara. Ya saya nggak mungkin beli begini nanti. Ya beli begini tetap aja kan dipajaki tinggi. Nah, malah rusak. Jadi di situ. Nah jadi itu baru lapisan kelima. Ya. Nah di lapisan kelima inilah kehadiran agama. Makanya agama itu lebih bersifat seni istilahnya itu. Ya. Walaupun nanti pengikutnya itu tidak bersifat seni. Bersifat itu tadi karena tidak tahu mengapa agama itu menurunkan seperti ini itu nggak diketahui. Ya, padahal itu lebih bersifat seni. Ya. Buktinya iya. Mengapa Nabi itu kalau menghadapi sesuatu itu kan tidak langsung ini begini, enggak. Contoh misalkan bahwa di Al-Quran itu Mas tidak ada hukum rajam untuk pezina. Itu Al-Quran. Tapi fakta budaya Arab tetap ada hukum rajam bagi pezina. Ya kan? Sebabnya apa? Kalau di Al-Quran dikatakan dan bagi pezina laki-laki sepatutnya menikah dengan pezina perempuan. Kalau ada hukum rajam kan nggak bisa nikah. Nah, jadi seperti itu. Ya. Sehingga ketika di budaya Arab itu masih menekankan bahwa itu harus dirajam, ada seorang wanita hamil mengatakan hasil dari zina, jadi minta dirajam. Ya, apa? Nabi menjawab, tunggu sampai kelahiran yang kau kandung itu. Ya. Sebab membunuh kamu berarti membunuh yang dikandung. Ya kan? Lahir, mungkin pikirannya ini itu tadi kan masih di level bawah kan. Jadi ketakutan terhadap situasi yang sudah dia dengar, dia maju lagi ke Nabi, ya kan? Ya Rasulullah, anak sudah lahir. Tunggu sampai kamu bisa menyapih anakmu. Ini kan seni. Iya. Ya. Kalau hukum letter gak bisa begitu itu, gitu kan. Sudah 2 tahun sudah saya sapih ya Rasulullah. Iya, tapi dia kan gak ada ayahnya. Ya, tunggu sampai dia bisa seumur baliknya. Setelah itu gak ada ceritanya kan Mas. Nah, gitu loh. Kalau nggak ada ceritanya ya berarti aman. Setelah itu kan gitu. Kan nunggu balik itu puluhan tahun lagi. Mungkin Nabi pun sudah wafat. Jadi seperti itu. Gitu loh.
Jadi disinilah yang kita harus bisa memahami. Jadi agama, semua agama, bukan hanya Islam, itu turun di wilayah orang-orang yang sudah mencapai level ya diri kelima itu, jinem itu, ya kan. Makanya ya tidak banyak. Ya, dia bisa kan memberitahu orang-orang di bawahnya. Jadi di situ. Oke. Nah, lebih hebat lagi kan gitu kan. Kalau kita sudah bisa sampai ke level yang ke-6, yaitu namanya bumi sukma. Bumi sukma. Iya, sukma itu kan tadi kita. Bumi jinem ya. Iya, tadi kelima itu bumi jinem. Terus ini bumi sukma. Ya. Nah, namanya bumi sukma. Orang itu selalu menyebut ya sukma itu kaitannya dengan kehidupan. Ya. Nah, di dalam bumi sukma itulah manusia sudah tidak lagi membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Oke. Kamu adalah aku yang lain. Iya. Jadi itu. Ya. Jadi kalau pada bumi sukma ini masih bisa dilihat ada orangnya. Karena tingkatannya kan baru suatu ungkapan. Oke, bagus. Nah, yang ketujuh, nah ini kan bumi rasa. Bumi rasa, ya kan. Dia sudah tidak dipahami oleh orang lain. Dia pun tidak membutuhkan agama apapun. Nah, jadi di situ. Ya, dia paling memberi nasihat kalau ada orangan, ya. Jadi di situ. Ya, jadi ia sudah bebas dari segala kepentingan yang ada di ini. Itu kalau orang sudah sampai bumi rasa. Sudah tidak terikat lagi dengan dualitas. Ya, tidak terikat. Orang sehingga bertanya kan, loh dari mana bertanya? Loh sudah sampai rasa. Dia menyatakan rasaku hidup-hidup. Tapi kan menjadi sulit dikenali orang, gitu loh. Ya dia ketemu orang, ya kan. Misalnya disuguhi, ya sudah terima kasih. Karena dia sudah tidak membutuhkan makanan dalam bentuk materi. Kan hidup ini karena rasanya kan. Iya. Orang tidak punya rasa sebenarnya tidak hidup. Walaupun secara jasmani tampak hidup. Gitu. Top bener. Nah, disinilah kita perlu menggali. Ya, nah itu pun dibahas sebenarnya secara fondasinya ada di Makrifat Kasunyatan. Tapi khusus buku itu kan memang mengungkapkan kondisi secara khususnya itu. Nggak tahu kok tiba-tiba bahas tema ini tadi. Belum pernah kita bicara ini ya. Nah, lanjut. Jadi Mas, ya di dalam kehidupan ini yang harapan kita tentu mendorong ke bumi budi dulu. Ya, budi itu apa sih? Kan perilaku yang benar. Perilaku yang benar itu kan karena orang menggunakan rasionalnya dengan benar. Jadi di situ, ya orang bisa menerima kritik, ya kan nggak akan marah. Itu sudah hanya yang keempatnya, apalagi nanti kelima kan nggak urusan sudah. Yang keempat saja itu sudah nggak bisa marah. Ya. Udah jadi ini Yudhistira. Iya. Jadi makanya syarat untuk bisa maju adalah didorong agar minimal 20%, ini hukum Pareto, minimal 20% warganya mencapai bumi budi. Nah, minimal 20%. 20%. Aduh. 20% Jadi dari di 280 juta orang. Iya, kita mungkin 1% aja belum ada. Wajar ya, masih halal darahnya gitu ya. Wajar kan gitu. Kafir, syirik gitu ya. Jadi di situ. Pak Gojim, dulu waktu aku masih ngaji itu kan dapat cerita ya di kajian-kajian salaf itu kan dikatakan ada cerita 3 orang masuk sebuah gua terus kemudian pintunya tertutup. Ya, pintunya tertutup gara-gara apa gitu ya. Terus kemudian satu orang, wah aku dulu pernah berbuat baik ini ya Allah tolong bukakanlah pintu gua ini. Terbuka buka sedikit. sedikit gitu kan ya. Artinya dari cerita itu mengandung sebuah pesan bahwa
kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu seolah-olah bisa ditukar oleh sesuatu yang kita inginkan gitu. Dan aku sendiri termasuk orang yang praktek hal itu gitu Pak Ujim. Dari SMA lah ya, dari SMA aku praktek gitu. Dan aku ngerasa aku ngerasa iya gitu. Nah, dalam perspektif Pak Kojem gitu, menukar amal perbuatan yang pernah kita lakukan, sawab dan energi positifnya kita minta dihadirkan di sini, itu logis, realistis nggak kira-kira? Jadi sebelum jawab logis realistisnya itu gini ya, itulah yang dikenal ya kan kalau di dalam bahasa Islam itu adalah merupakan jenis tawasul perbuatan. Oke. Ya, kan tawasul itu ada tawasul bentuk apa itu mengingat guru siapa dan sebagainya. Ini tawasul perbuatan. Jadi orang itu bilang, misalnya saya punya orang tua yang lemah, saya yang biasa menyusui, maka tolong dibukakan. Akhirnya, iya kan. Ya, ini karena itu tadi ikatan dirinya perbuatan dengan orang tuanya itu sebenarnya itulah makna hakikat kehidupan. Ya sama itu dalam segala hal kebaikan itu ya. Ya, tawasul sendiri kan dari kata masola, jadi menghubungkan. Jadi bagaimana sesuatu itu tetap termanifestasikan, terhubungkan. Ya. Jadi itu sebenarnya bukan menukar. Cuma ketika orang dihadapkan segala sesuatu yang mustahil dengan sistem rasionalnya, ya maka dia berarti menggunakan yang irasional. Ya. Jadi ada tingkatannya kan. Kalau sesuatu itu masih bisa diatasi dengan rasional, ya alam juga menyediakan cara yang rasional. Tapi misalnya yang irasional, misalnya sampean nggak bisa kan, misalnya apa itu suatu hari misalnya ban meletus misalnya, ya kan ban kendaraan meletus terus bilang saya ini kan biasa ngasih ya kan susu minuman ibu saya, mohon ya kan banyak diutuhkan, ya kan nggak bisa kan. Ini batu itu ada suatu gerakan yang karena daya dorong dari tawasulnya itu, maka batu itu hanya menyingkap, ya kan dia juga tidak pecahkan ini batu itu, nah tidak ya. Nah kita juga selalu modelnya juga selalu tawasul, misalnya berdoa itu misalnya orang semoga saya lewat ya tidak ada makhluk yang terganggu oleh perjalanan saya, itu sama saja. Oke. Nah bisa kan aman-aman saja sampai sana. Iya. Seperti itu gitu. Oke. Nah ini menarik lagi nih tentang rahasia sifat 20 yang masih jarang dipahami oleh banyak orang. Pak Kojem mungkin bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Iya, jadi gini, sebenarnya sifat 20 itu selama ini disampaikan sebagai doktrin. Sebagai doktrin, bukan sebagai amalan, bukan sebagai amaliyah hidup kita. Ya. Sebenarnya sifat itu bukan sifat 20, tapi sifat 21. 21 Pak Kojem? 21. Yang satu itu jais, itulah yang maha kuasa. Iya. Yang 20 itu sebenarnya ditujukan ke kita. Nah, yang satu itulah yang maha kuasa. Jadi di situ. Ya. Jadi misalnya wujud, ya saya wujud. Wujud merupakan kehadiran Tuhan, ya ini salah satu wujudnya. Jadi itu sifat yang ditujukan, sifatnya yang maha kuasa, tapi yang dimanifestasikan kepada semua titahnya. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa itu menyebut makhluk itu titah. Jadi tidak disebut apa itu seperti di bahasa Arab makhluk. Makhluk itu dari kata kholako. Kholako itu menciptakan. Jadi makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Kalau bahasa Inggrisnya ya creature. Dari kata to create ya itu artinya
menciptakan, ya, creature berarti ciptaan, kreator berarti yang menciptakan. Nah, kalau di Jawa itu titah semua ini. Titah. Iya. Titah itu apa? Titah itu sebenarnya sama dengan sabda. Ya, namanya sabda, yang bersabda itu, yang Maha Kuasa ini tidak lagi seperti apa itu mencipta simsalabim, itu tidak. Ya, dengan segala jaisnya tadi, sifat satu tadi, terwujudlah segala macam yang ada di alam semesta. Lalu kita diminta untuk menjalankan sifat 20-nya itu, ya. Kan di situ ada misalnya kidam, ya, kan artinya dahulu, ya kan. Kita selalu didoktrin dari Tuhan itu yang paling dahulu. Ya. Lah, kan kalau kita lihat tadi kan, jadi bahwasanya manifestasinya apa Tuhan itu ya kita ini, ya kita ini juga paling dahulu. Makanya dibuat lebih dulu paham daripada hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi di situ. Nah, jadi makanya manusia itu karena kidam, ya, menjadi suatu kodam yang mendahulukan sesuatu, sehingga manusia itu adalah pemimpin bagi titah yang lainnya. Sama bako, ya, bako itu artinya kekal. Ya, orang apa ini menyebut kekal kan pada Tuhan, tapi kan kalau ditanya, lalu kekalnya Tuhan itu bisa dibuktikan dari mana? Kan nggak bisa. Ya kan? Malah di dalam serat-serat Jawa dikatakan. Jadi kalau bahasa Indonesianya ini gini, tidak ada sesuatu yang kekal, ya kan? Dan yang kekal itu bukan sesuatu. Jadi artinya kalau kekal berarti bukan sesuatu. Kalau sesuatu tidak ada yang kekal, ya kan? Kalau kekal berarti bukan sesuatu. Nah, iya, kalau kekal berarti bukan sesuatu. Nah, kalau bukan sesuatu kan kita juga nggak bisa mencatur membahasakan apapun. Ya. Nah, artinya manusia itu, ya, bako itu artinya prosesnya, Mas. Jadi hidup kita ini kan bako. Tadi saya katakan, kalau hidup itu tidak kekal berarti bukan sesuatu, hidup. bukan hidup. Ya, kalau kita memahami kekekalan kita nggak akan berani melakukan yang menjadi penghalang kekekalan kita. Ya, penghalang kekekalan kita itu misalnya berbuat jahat dan sebagainya itu penghalang. Ya, membunuh orang itu penghalang. Ya, kan makanya ada cerita kan, Nabi Muhammad itu, ya kan, selama di Madinah itu, ya, melakukan 36 kali perang. Ya, ini hadis, ya kan. Yang 27 kali perang dalam 10 tahun itu dipimpin sendiri. Tetapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membunuh orang. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Bagaimana ada seorang pemimpin perang nggak membunuh orang? Nah, disinilah sejarah manusia itu bisa dimanipulasi. Ya, boleh jadi memang selama di Madinah itu ya tidak seperti yang digambarkan dan kita terima. Ya, Nabi ngaji, ngajak salah sini. Ada orang yang tidak setuju, ada kan gitu kan. Tidak se-ekstrim itu ya. Iyalah, tidak se-ekstrim itu lah. Masalahnya emang kita nggak tahu sendiri sih, Pak. Nah, iya. Itu kepentingan bangsa Arab, menyatakan perang untuk mengalahkan yang lain itu. Nah, gitu. Tapi cerdas-cerdas ya orang Arab ya, bikin narasi-narasi, bikin. Sebenarnya semua bangsa itu diberi kecerdasan lokalnya atau kearifan lokalnya. Akan tetapi ada kondisi yang membuat ia mengimplementasikan kecerdasannya itu karena kondisi ekstrim wilayah hidupnya. Ya, misalnya bangsa Arab. Bangsa Arab itu sekarang penduduknya baru 32 juta. Padahal sudah 1400 tahun kalau dari zaman Nabi Muhammad. Ya, karena mereka tahu di Arab itu ekstrim. Jadi dia akhirnya yang punya duit
ke negara lain. Iya, iya, iya. Sehingga total jiwa orang yang berbangsa Arab itu di Timur Tengah itu 350 juta. Tapi kan tersebar di Mesir, di Sudan, di Nigeria, di mana-mana gitu loh. Karena meninggalkan Jazirah Arab yang gak enak itu tadi, yang gitu. Jadi, nah kita kecerdasannya itu menurun karena ya lingkungan hidup kita itu menyamankan kehidupan kita. Akhirnya kita santai-santai Nah, ya. betul. Itu fakta, kita Iya, santai-santai. Gini saja juga makan. Iya. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Nah, itu pelan-pelan menurunkan generasi yang akhirnya tidak mampu berpikir. Ya makanya tadi saya katakan kan, ketika bisa membuat gamelan, gak ada orang membuat musik dari besi ya di dunia ini. Tapi kita sanggup membuat musik dari besi. Itu artinya sudah melampaui rasional, Mas. Iya, iya. Nah, gitu. Ya. Dari besi kan. Apa itu gender, apa itu saron dan sebagainya, semuanya dari besi. Ya, dan sekarang dikagumi oleh seluruh dunia. Kok nggak menurunkan orang ahli itu? Ya itu tadi karena nyaman ini ya. Jadi saya itu diceritai ya yang ngaji pada saya tapi dalang ya. Sekarang itu Pak Kojim katanya dalang itu ya rebutan untuk cari makan. Jadi tidak seperti dulu harus subuh baru selesai. Sekarang jam 12 sudah selesai dan itu dibagi, ada acara campur sarinya, ada acara dagelannya, dangdutnya, ya tinggal wayangannya itu 1-2 jam. Dan itu hanya dalang dapat 4,5 juta, rebutan. Jadi jangan bayangkan ratusan juta. Nah ini yang membuat menurun tuh seperti gitu. Karena penilaian terhadap seni nggak ada. Gitu loh. Lah, bayangkan kan orang barat itu kan, ada ngelukis saupil gitu aja sudah, nilainya sekian ratus juta begitu. Jadi di sini kan nggak laku. Iya. Nah, jadi ini memang harus ditingkatkan. Sebelum bisa kita meningkat ke bumi budi, jangan pernah berpikiran bisa menghargai seni. Semua ini bentuk seni, Mas. Orang hidup di dalam masyarakat itu ada yang kelihatan nyebar apa itu bunga dan sebagainya, itu manifestasi dari seni. Ya, bukan dari rasionalnya, bukan dari emosinya, tapi dari seninya. Ya, jadi di situ. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kecerdasan gitu Pak Kojim. Tadi kan kita ngomong ya tentang orang Arab karena wilayahnya seperti itu sehingga kemudian dia memunculkan banyak strategi untuk kemudian mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Itu jangan-jangan kayak misalnya kayak yang di Ka'bah, yang di Mekah itu orang haji itu jangan-jangan jadi inspirasinya para habaib Balawi, habaib pinggiran yang masuk ke Indonesia sehingga mereka harus bisnis makam keramat, itu terinspirasi dari sana jadi. Ya, boleh jadi. Bisa jadi. Boleh jadi ya. Tetapi di Arab sendiri sudah mulai terjadi perubahan. Jadi sekarang itu membangun gedung namanya Muka'ab. Muka'ab itu kalau diterjemahkan Ka'bah. Iya. Gedung itu dengan Ka'bah KW. Iya, tapi lebih besar. Oh, lebih besar. Iya. Jadi panjangnya 400 meter, lebarnya 400 meter, tingginya 400 meter. Oke. Sudah selesai 86%. Mungkin mau di apa kan model Indomaret sama Alfamart gitu atau gimana kira-kira? Iya, mungkin untuk dapat rezeki lebih gede lagi. Ya. Jadi sekarang ya, kan itu gampang, zaman itu gampang, Mas. Sekarang itu Ka'bah itu dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Itu secara tidak langsung nanti, Mas, begitu orang Indonesia sudah nginjak ke 4 lapisan budi, lah ternyata nggak sakral. Karena gedung-gedung yang mengitari ini kan sudah nggak sakral. Kita tahu kan isinya di gedung itu apa. Ya kan kita bisa begitu. Apa isinya gedung-gedung tinggi itu? Iya. Dan itu mengelilingi. Ka'bahnya ketok mendelep kecil. Nah, makanya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, sekarang dibangun gedung Muka'ab. Muka'ab itu artinya 100% Ka'bah.
Dari situ. Ini beda teman-teman. Aku seneng karena Pak Kojem awal masuk ngaji Rasul sama sekarang jauh bedanya gitu ya. Dulu masih hati-hati gitu. Sekarang bloko suto gitu ya kira-kira ya. Jadi ya kita memang harus jujur mengakui penjajahan ideologi lewat jalur agama itu sesuatu yang real ya Pak Kojem. Ya, real. Masyarakat kita harus dicerdaskan. Iya. Supaya nggak dibodohin Iya, terus-menerus. saya akan selalu mengatakan orang Islam di Indonesia mengapa kita dorong menjadi punya istilah Islam Nusantara, itu artinya ya kita ini secara budaya dilahirkan sebagai orang Islam. Oke. Meninggalkan itu sama dengan melakukan suatu destruktif bagi pembangunan itu sendiri. Ya, tadi kita tetap Islam, tapi cun budayanya dengan budaya di Nusantara. Sip. Seperti pesan Bung Karno ya. Iya, jadi itu. Ya. Oke. Jadi nggak ada orang digiring anti Islam, nggak ada. Itu adalah Iya. cara pandang yang keliru gitu loh. Rungokno ki. Tusumat ya. Itu. Oke. Bisa memiliki sebuah pengetahuan yang cerdas seperti Pak Ahmad Kojem ya, buku-bukunya banyak diambil oleh universitas-universitas ternama di luar negeri. Itu gimana tipsnya supaya teman-teman ini mungkin juga mengirimkan pesan kepada semua orang tua biar anak-anaknya itu terbuka kecerdasannya gitu, apa yang ingin disampaikan Pak Kojem biar generasi muda kita itu cerdas biar nggak di level 1 dan 2 terus gitu. Ya. Jadi gini Mas, ya saya sebagai manusia kan juga sudah punya cucu, ya kan. Kita harus tahu setiap proses kelahiran manusia itu dihadapkan pada lingkungannya yang juga berubah. Jadi kita jangan menganggap ya kan pada generasi yang lebih muda itu dengan patokan yang kemarin itu masih dipakai gitu loh. Kadang udah nggak relevan gitu ya. Nah, karena sudah tidak relevan. Jadi orang tua itu hanya memberikan arah supaya tidak berbuat jahat. Jadi bukan masalah kreasinya, ya, tapi supaya tidak berbuat jahat itu saja yang harus diberikan arah itu. Nah, kan tahu kita jahat itu apa, mencuri, karena itu mengambil hak milik orang, itu jahat. Itu yang perlu ditekankan gitu loh ya. Ngomong ya kan yang baik, yang sopan. Karena kalau ngomong itu tidak sopan bisa menimbulkan sakit hati orang lain. Nah, jadi itu yang perlu ditekankan. Sedangkan kreasinya biarkan berkembang. Ya, dia kreasinya apa terserah. Ya, justru dengan kreasinya itulah nanti secara perlahan tapi pasti itu langsung bisa masuk ke bumi budi. Ya, begitu sudah masuk ke bumi budi, dia tidak lagi berkhayal. Dia langsung secara rasional ingin menyelesaikan hidupnya, tapi tanpa melakukan gangguan atau kemarahan kepada orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Jadi itu. Oke. Nah, ini mungkin aku masuk di pertanyaan terakhir ya Pak Kojem ya, karena harus buru-buru geser ke Bali gitu. Gak di Halim, soalnya di Soekarno-Hatta. Jadi agak jauh. Nah, Pak Kojem, kalau di ajaran Jawa itu sebenarnya kan sebelum ada agama masuk, leluhur-leluhur orang Jawa dulu itu kan udah bertauhid. Itu kan Pak Kojem menegaskan di berbagai macam forum Pak Kojem bicara, Pak Kojem menegaskan hal itu gitu. Terus itu satu ya, nanti mungkin perlu dielaborasi gitu. Yang kedua, di ajaran Jawa ada yang namanya aksara Jawa, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podojoyonyo, Monggo Podongo, yang ternyata terkandung sebuah pesan-pesan spiritualitas di dalamnya ya, gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu yang lalu. Iya. Nah, ini mungkin penting untuk kemudian mengingatkan kembali Pak Kojem, sehingga kemudian kita itu nggak lupa sama jati diri kita gitu, aksara kita gitu. Gimana kita menjadi orang Jawa tapi kita lupa, oh aku punya seperti ini tuh, kepencut, terpana, terpesona pada punyanya orang lain gitu. Nah, ingatkan lagi Pak Kojem tentang dua hal ini Pak Kojem. Iya, jadi gini ya, sebuah bangsa di dunia ini itu memiliki peradaban maju setelah bangsa itu memiliki aksara. Sesederhana apapun aksara itu, ya,
tapi dengan aksara itu manusia bisa berkomunikasi secara verbal. Oke. Ya, ini yang penting ya. Nah, kelemahan kita kan gitu kan. Sejak runtuhnya Majapahit itu kita digiring untuk meninggalkan aksara yang sudah kita miliki itu. Ya. Jadi semula aksara itu hanya berubah fontnya. Ya, font itu kan yang paling awal itu font aksara Jawa itu ya kaku. Namanya orang ini kan perkembangan tadi kan dari bumi Budi ke bumi Cinem itu akhirnya menjadi halus. Jadi sebenarnya Jawa yang Majapahit sampai zaman era abad ke-15 ya, 16 itu fontnya bagus sekali, ya kan. Nah, dan sudah dilengkapi dengan sandangannya seperti ada U, ada E, ada O, ada E, ya itu sandangan. Asal mulanya nggak ada, ya. Nah, kita dapat bayangkan bangsa Yahudi sampai hari ini, Mas, aksaranya itu tanpa sandangan. Ya, bisa maju seperti itu Tanpa sandangan. tanpa sandangan. Nah, Kita udah lengkap. iya, kita diberi sandangan itu maksudnya supaya memudahkan pembacanya. Iya. Ya, sebabnya kan gini, misalnya saya menulis, Taling tarung. iya, ini tidak pakai sandangan ya. Iya. Saya nulis kancing, ya, kacang, kuncung, itu semuanya sama. Sama. Iya, karena nggak ada sandangannya. Iya. Lebih susah. Iya. Orang Yahudi seperti itu, sehingga otaknya selalu merangkai. Kalau ini dibunyi, ini rangkaiannya dengan apa? Iya kan? Justru malah men-trigger untuk memperluas cakrawala berpikir mereka. Iya. Bayangkan kan nulis kacang, kacung, kucing, sama. Kan AIU-nya itu sandangan. Iya. Nah, tapi kan orang, oh ini kucing karena kok yang disebut ini urusannya dengan hewan misalnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus juga bisa membiasakan memahami cara-cara yang seperti itu. Ya, jadi kita ini dilemahkan. Misalnya gini ya, dengan masuknya Islam, itu pelan-pelan itu aksara Jawa itu hanya dipegang oleh mereka yang ada di lingkungan keraton. Sedangkan yang di pesisir, karena masuknya agama Islam kan di pesisir, mulai diganti dengan tulisan Arab, ya. Tapi Arabnya itu disebut sebagai Arab Pegon, ya. Pegon karena tidak bisa membuat bunyi P, Kasih titik 3. ya dikasih titik 3. Jadi menjadi P. Rin kan orang Jawa dulu nggak bisa membaca gerin, tapi gin. Nah, Gin. akhirnya ada go kan gitu kan. Go. Nah, jadi menjadi pegon. Oke. Jadi menjadi pegon dengan sandangan yang sudah dibuat, misalnya sin dengan wawu dibaca su. Ya. Nah, itu pegon. Ya. Ya, semua itu untuk memudahkan. Tapi begitu orang dimudahkan, ya kan? Ya, kan timbul namanya suatu zona nyaman, ya kan? Ya, lah Jawa susah itu. Nah, akhirnya aksara Jawa ditinggal. Karena mengapa disebut susah? Karena ini digandengkan dengan membaca Al-Quran, gitu kan. Orang bilang baca ini. Ini bacanya gini loh. Nah, ditulis dengan tulisan pegon, ya kan? Nah, akhirnya kita meninggalkan, ya. Nah, begitu sudah meninggalkan, ya, semangat untuk memahami budaya kita yang asal itu hilang, semangatnya itu. Sehingga Presiden Soekarno sendiri tidak mewajibkan, ya, aksara Carakan itu sebagai aksara buat bangsa Indonesia. Padahal tidak ada halangan dipakai untuk nulis bahasa Indonesia, itu tidak ada halangan. Ya kan sudah sandangannya sudah lengkap, nggak ada yang tidak bisa ditulis, ya. Jadi seandainya aksara bahasa Indonesia itu ditulis dengan aksara Carakan, maka tidak terjadi perubahan yang namanya ejaan.
Ya, kita itu ngalami ejaan 3 kali. Mula-mula ya orang-orang yang cerita itu di tahun 50-an ya, 40-an sampai 50-an itu kalau sekolah di SD ejaan Van Ophusen itu buku berarti boe oe buku ya kan. Van Ophusen. Iya, Van Ophusen ya. Misalnya wedi ditulis wedie ya kan. Jaya DJA Ya. Nah, lalu diubah menjadi ejaan Swandi. Jadi buku ya BUKU. Artinya apa? Ada harta yang harus dikeluarkan karena membuat cetakan baru. Jadi mestinya kita bisa menggunakan dana itu untuk kemajuan, ya sekian miliar, sekian triliun untuk mengubah ya aksara. Setelah adanya ejaan Swandi yang DJ, ya, yang NJ, ya, diubah menjadi ejaan yang disempurnakan pada tahun 72. Ya. Nah, perubahan itu duit lagi. Buku-buku yang dicetak itu diulang, dicetak yang baru. Nah, jadi kita terpancing seperti itu. Nah, seandainya apa itu aksara, carakan, buku ya tetap, ya kan? Ini bo, ini suku, ini ko, ini suku, buku, ya sudah nggak bisa diubah-ubah lagi, gitu loh. Nah, jadi kita apa ya? Bangsa kita ini kita harus mulai disiplin terhadap sesuatu. Ya, karena apa? Dalam lingkungan kita ini selalu ada perubahan. Jadi kalau kita tidak disiplin, ya kita akhirnya terbawa, terumbang-ambing oleh perubahan dan tidak pernah menemukan esensinya. Dan itu sengaja kekuatan global mengarah ke situ terus untuk kita. Seperti itu. Ya, iya, didesain seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita, menurut Pak Kojim ini, kira-kira ya, karena nalar kritis memang lemah, terus kemudian daya kreativitas juga lemah karena berada di zona nyaman gitu kan ya. Berbeda sama di negara-negara yang maju sana tantangannya lebih keras sehingga itu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Dia harus bekerja keras dan lain sebagainya gitu. Mulainya dari mana Pak? Mulainya dari presiden. Saya harap Presiden Prabowo ya menyelenggarakan pendidikan yang penuh kedisiplinan. Ya, kan nggak bisa kan dibangun oleh siapapun, nggak bisa. Nggak bisa ya, harus pucuk pimpinan ya. Nah, pucuk pimpinan yang tertinggi itu presiden di Indonesia ini. Saat ini namanya Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Kita sebagai warganya mengharapkan agar pendidikan itu, ya kan, betul-betul ditegakkan dengan sistem disiplin. Bukan hanya sekedar belajar bisa lulus, bukan, tapi disiplin. Ya, dan harus juga memahami perubahan apa yang seharusnya diajarkan. Sebab kalau anak-anak didik ini diajari seperti zaman dulu yang apa saja dibaca, nggak bisa. Karena akan ketinggalan dengan yang ada itu. Jadi misalnya yang penting apa? Matematika. Ya, karena itu kunci untuk pikiran kita supaya bisa meningkat menjadi rasional, diajar. Bahasa misalnya harus dikuasai karena apa? Kemajuan suatu bangsa terletak juga pada bahasa. Makanya ada ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Ya, jadi ini dua, terus ketiga seni. Ya, manusia itu nggak boleh kaku. Ya, manusia itu harus bisa menanggapi segala sesuatu yang kemungkinan jauh berbeda dengan yang ada di pikirannya. Tapi bisa tetap saling menerima, saling memberi. Nah, seni harus diberi. Nah, jadi jangan lagi diisi yang macam-macam, yang hafalan-hafalan yang tidak ada gunanya gitu loh ya. Jadi di situ karena apa? Karena gadget sudah ada, ini sudah ada, ya kan? Ya tentunya orang tidak bisa lagi kan zaman dulu. Coba maju ke depan, hitung ya perkalian 1 kali 1 hingga 1 kali 10 ya perkalian. Nah, orang itu di depan itu 1 kali 1 sama 1, 1 kali 2 sama 2, 1 kali 3 sama 3, 1 kali 10 sama 10, 2 kali 1 sama 2, 2 kali 2 sama 4, 2 kali 3 sama 6, 2 kali, nah tidak bisa lagi seperti itu ya kan.
Tapi orang harus diajarkan secara disiplin. 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu dari mana? Mulai diajarkan dengan baik. Ya, Oke. jadi seperti itu. Pak Kojim sebagai orang tua, sebagai guru spiritual, ngajar di mana-mana, optimis dengan kepemimpinan Prabowo. Karena gini, kita tahu yang terbaru kecolongan sama Harvey Muiz gitu kan ya. Itu kan sesuatu hal yang aneh gitu ya, suatu hal yang aneh gitu. Nah, gimana sih Pak Kojim kalau berdasarkan terawangan primbon Jawa gitu yang dipahami oleh Pak Kojim, kepemimpinan Pak Prabowo nanti itu seperti apa sih Pak Kojim? Gini, jadi kita tidak membuka yang di luar dari apa itu pengetahuan orang umum, tapi ada yang kita harapkan. Jadi seluruh warga harus optimis presidennya bisa memimpin yang benar. Oke, sip. Karena itu disebut dalam teori psikologi itu yang disebut collective unconscious. Collective unconsciousness. Unconscious. Jadi ketika semua warga berharap Pak Prabowo bisa memimpin dengan benar, ya ini energi. Seperti Lee Kuan Yew di Singapura sebelum seperti jadi sekarang kan. Itu ya, Dulu iya. hancur-hancuran kan. Iya. Kasihlah postcard di setiap rumah. Iya. Diajak mimpi bersama gitu. Iya. Akhirnya Iya, we itu arrive gitu kan. harus seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa lagi misalnya ini nanti begini nggak bisa. Ya. Udah Anda dipilih itu anugerah Tuhan, maka tolong kita semua optimis. Oke. Optimis punya harapan Bapak bisa memimpin sebaik-baiknya, seadil-adilnya, ya. Selain baik, adil juga sesuai dengan aturan main. Ya, jangan aturan main itu dipermainkan, ya kan? Jadi seperti itu. Itu harapan. Begitu rakyat semuanya berharap beliau untuk bisa adil, baik, dan bisa punya keteguhan ya untuk melakukan tugasnya, insya Allah akan terjadi. Energi itu ya, Energi, ya. Oke. Jadi di situ. Baik, Pak Kojim, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Sami-sami. Matur suwun teman-teman semuanya. Iya keren-keren, narasumnya luar biasa. Ternyata hostnya juga, jangan ditanya kalau hostnya ya. Pak Kojim sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nanti mau bikin acara bareng Pak Wayan, mudah-mudahan kelakon Pak Kojim ya. Kita ngumpul bersama bedah tentang makrifat kasunyatan dan yang rahasia-rahasia yang tersembunyi, clue-clue itu kita bedah semuanya di sana gitu ya Pak Kojim ya. Matur suwun Pak Kojim, rahayu.